Bupati, Kaseka, Pak Guru, kemudian pihak turis, Pak Reza dan Pak Ade, serta yang staff yang lainnya, masyarakat. Alhamdulillah pada semua ini kita bisa berkumpul di sini ya terkait dengan sosialisasi ya program antara kerjasama antara Puris ya Provinsi 4 dengan Desa Mirat ya. Insya Allah ini merupakan awal kita membuat satu prototipe yang intinya program itu bagaimana kita bisa pemberdayaan masyarakat kemudian dengan memanfaatkan lahan yang terbatas tapi menghasilkan pangan bermanfaat. Jadi dengan dasarnya pengolahan sampah itu kita buktikan di sini bahwa dari sampah itu ternyata itu bisa menghasilkan pangan yang akan kembali kepada kita sebagai pengolahnya. Nah itu. Nah di sini perlu beberapa alat yang dibantu untuk itu supaya betul-betul sampah ini efisien diolahnya dan akhirnya menjadi pangan yang kita manfaatkan. Ini bisa sebagai program stunting ya 40 karena dari pemberdayaan dari pengolahan sampah ini menghasilkan pangan-pangan yang dibutuhkan oleh kita. Misalkan ada dagingnya, ada telurnya, ada sayurannya, ya itu ada di sini ya. Dari sampah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan pengolahan sampah itu satu kunci menurut saya. Kunci biasa sih sudah sejak 2008 senang dengan pengolahan sampah dan sekarang alhamdulillah sudah punya tempatnya ya sebagai edukasi buat masyarakat ya di Kota Sumedang. Jadi dikelola itu di halaman rumah ibu ya, di halaman rumah. Kalau saya sejak 2008 memasak itu sudah dari sampah ya, dari septic tank, biasa dari sampah organisasi makanan, rompesan ibu di dapur itu semua diolah jadi sumber energi buat memasak. Bukan hanya itu, dari itu mengefek kepada panen sayuran, kepada panen telur ya. Belum ada telur yang lain. Mudah-mudahan nanti tahap berikutnya ada peternakan ayam petelur yang menghasilkan telur ya gitu. Nah, kembali lagi kuncinya adalah di pengolahan sampah itu adalah pemilahan. Jadi Pak Guru ya, kalau kita ingin berhasil mengolah sampah ini, masyarakat itu barangkali diedukasi oleh kita bagaimana mereka bisa bertanggung jawab terhadap sampah. Dengan pemilahan tadi sampah organik, sampah anorganik, yang anorganik mah biasa busuk, misalkan kaleng, ya plastik, karena yang diolah tidak akan busuk. Saya pernah mencoba ya 10 tahun ngubur plastik, cukup banyak ya. Di Pulau Anak ini ngubur plastik 10 tahun utuh ketika digali lagi. Ketika digali mau dibuat bangunan, sebentar lagi utuh alhamdulillah. Saya pakai lagi gitu ya, setelah 10 tahun dikubur. Jadi artinya itu tidak akan busuk. Ya, makanya kalau sampah-sampah non organik itu harus dengan cara lain, ada teknologinya. Nah sekarang ada satu lagi sampah organik. Nah ini sampah organik yang bikin bau, bikin menjijikan, bikin banyak lalat, sampah organik ibu, bukan sampah plastik. Nah caranya gimana? Dipilah. Nah dipilah itu nanti ada edukasi. Kita bisa buat komunitas bank sampah. Kita kelompok bank sampah. Jadi kita nabung sampah di komunitas. Misalkan komunitas Desa Mirat ya ada bank sampahnya. Jadi kita ada ini kayak nabung ke bank aja. Kalau aku nabung kan pakai uang ya. Ini enggak pakai sampah ibu. Kita sisa aqua tempelkan ya. Ada misalkan ini sisa kresek tempelkan terus setorkan ke bank sampah, ditambung, dibuang misalkan ini kresek sekian. Di saya itu adalah ketika lebaran ada yang dapat 300.000, yang dapat 600.000 lumayan buat lebaran ya. Lebaran saya asyik lah tidak sadar dia memilah sampah, membuangnya langsung ke komunitas. Tahu-tahu dapat tabungannya dibuka. Nah itulah. Nah, insya Allah itu bisa di sini. Ya, nanti kita dengan Puris insya Allah siap untuk mendampingi
sehingga betul-betul pengolahan sampah itu dari situ kuncinya. Nah, terpilah ke bank sampah yang organiknya itu yang harus kita selesaikan. Nah, sarannya, nah inilah diantaranya paketnya itu. Jadi sampah organik itu apa saja, misalkan selesaikan ya, bisa makanan, ada lauk-lauknya, kan ada tulangnya, nggak apa-apa, asal jangan tulang gajah atau tulang sapi, bisa bubur, kami tending, misalkan tulang ikan, ya, tulang ayam, terus sayuran, bisa makanan, nasi busuk, buah-buahan sebagainya yang tidak dimakan oleh kita, itu sama oke. Nah itu bisa dikelola jadi seperti ini. Nah, cuman saya menyarankan ya, ketika ada campuran sampah itu kita punya mesin pencacah. Karena mesin cacah tujuannya adalah melumatkan supaya proses penguraian itu menjadi lebih cepat. Kalau jadi gas lebih banyak Pak, tadi pas riset ini sampah misalkan kalau saya ember tidak dicacah, terus ini gasnya paling sedikit, hanya buat masak 1-2 kali. Kalau dicacah Pak, banyak sekali gasnya. Karena fermentasi itu kalau semakin kecil material, bakteri akan semakin mudah mengurai. Nah, jadi artinya kalau saya sih ini wajib dalam pengolahan sampah itu. Mau merek apa yang penting bagaimana sampah dilibatkan menjadi bubur sehingga untuk lebih mudah diurai menjadi misalkan produk yang bermanfaat. Nah, jadi di sini ada beberapa alat ya. Saya Pak ini sebagai alat edukasi. Yang pertama ini biodigester. Ini memang apa kita saya sendiri gitu ya. Ini alat mengolah sampah tadi yang sudah dicacah ataupun septic tank. Misalkan kotoran burung dan sebagainya. Yang penting organik selamatkan itu. Hasilnya apa? Ada 2. Yang pertama energi. Kalau kita hampir tidak sejak 10 tahun lebih ya itu tidak pakai LPG ya, menggunakan pakai dari sampah bakteri. Panasnya lebih panas dari apa? Dari yang LPG. Pakai salah secam ke persantan lebih panas dari api neraka sih. dan terkantor. Soalnya ya pas secam dari cobian. Jajal dinyali ya. Kita nyalakan suruhnya dibakar, apakah panas atau tidak? Kita lihat saja. Suruh bakar. Jadi termasuk sih fermentasi, ditanamkan bakterinya, yang keluar gas metan. Gas metan itu energi terbarukan. Artinya apa? Kalau di perjalanan di bumi, badai nanti yang LPG naik 1 juta itu saya tabung masalah. Nanti banyaknya perbanyak lagi. Banyaknya sampah ya Pak. Karena bahan baku semakin banyak apa gasnya. Sama juga ini Pak itu ya, yang ini alatnya itu 20 kilo Pak, tadi kan kapungnya bubur 20 kilo, tapi badai 5 kilo, 10 kilo nggak masalah. Yang penting maksimal 20 kilo. Kenapa? Kalau kelebihan overload, nanti pupuknya jadi kurang berkualitas. Jadi maksimal 60 ini per hari masukannya. Boleh 1 kilo, boleh. Jangan kalau saya kan keliling nyari sampah ya. Kemudian kalau sudah jalan mah, ini bisa sampah itu bisa tampung yang organik itu. Tidak boleh yang campur dengan kalau yang campur susah mengolah. Nah, jadi ini itu ada 2, gas metan buat masaknya, kemudian buat energi dan pupuk cair. Pupuk cair itu digunakan ini buat tanaman. Jadi saya di rumah itu nggak pernah mengenal yang pupuknya. Ini semuanya organik, sehat, baik dipetik, dimakan, aman. Ini tidak menggunakan bahan kimia, tidak menggunakan pestisida. Kalau ini akan aman karena fermentasi dalamnya. Bisa nggak digunakan buat ikan? Bisa, karena gini, pernah dengar budik damber? Banyak masalah yang saya itu, Pak, budik damber tapi bau parah ikannya. Ya, yang pertama adalah kualitas air. Air kolam itu harus bagus, sehingga si penghuninya ikannya ini menjadi nyaman. Kalau sekarang misalkan ikan lelenya bau, kenapa bau? Karena di situ terjadi akumulasi kotoran lele, kotoran ikan dan pakan di satu, jadilah amoniak naik ke atas, racun buat ikan. Tidak ada yang mengurai. Dari siapa mengurainya? Kita punya bakteri. Tinggal kucurkan setiap minggu
itu sudah dibantu oleh makhluk yang tidak kelihatan itu mereka hasilnya apa? Ini terus saya sudah 6 bulan tidak pernah mengganti dan adanya sudah tiap 2 bulan panen. Yang penting air tidak bau. Ada aerator, tujuannya kalau kurang udara tambah aerator, tapi itu tidak wajib. Hanya sebagai salah satu alat kalau kita ingin meningkatkan jumlah oksigennya, tambah aerator sirkulasi dalam tubuh. Nah itu jadi itu bisa digunakan buat menetralisir air. Nah, kalau misalkan sekarang gimana kalau satu tank saya misalkan bau, ya. Saya itu kolam yang dari satu tank asalnya bau, kucurkan mereka, nggak ada. Kenapa? Ada bakteri yang mengurai amonia menjadi nitrat, dari itu menjadi tidak bau lagi. Jadi sampah ini manfaatnya luar biasa, bakterinya ya. Jadi dari sampah ini luar biasa. Yang penting nanti ini terawat terus, tiap hari diisi, dari 1 kilo 2 kilo minimal ada yang diisi kayak kita lah. Kalau puasa kan lapar, udah bisa kerja. Nah ini sama juga. Ya kalau perlu pengisian itu. Dari mana sampahnya apa aja? Saya punya ini, dengar di sini ada apa? Ampas. Mana di ampas? Tapi ampas ini biasanya banyak karbonnya. Jadi sebaiknya sih kalau ampas ini dibuburkan dulu, pendam dulu supaya lebih mudah terurai. Dan ini aja di ember, akan kasih tutup 2-3 hari. Sudah lembek masukkan, itu lebih cepat daripada orang misalkan masukkan yang segar ini. Kalau untuk ampas ini ya nanti isinya mangga aja yang ini sama organik. Nah kemudian ini ada maggot lihat ya, setelah di kan observasi setelah ini ada maggot itu adalah lalat BSF yang di kuntungan hijau itu lalat BSF. Itu black fly soldier ya, tentara lalat hitam. Lalat hijau. Nah, itu adalah kalau menurut saya itu adalah konversi binatang konversi yang paling murah, paling cepat. Karena dia itu meskipun kecil dia rakus. Jadi sampah ini dengan sekilat ke situ, cuman nggak ada hasilnya, cuma hasilnya kompos buat pupuk ya, kasgot. Yang kedua dia bisa membesar dan bisa bertelur. Nah telurnya nanti menetas jadi larva yang itu yang bilatung maksudnya, bilatung buat memakan sampah rakus dia. Nah sampah maggot paling cepat dicacah dulu, dibuburkan dulu, itu cepat semua habis. Jadi sampah saya ember. Nah ini sama juga harus dikasih makan. Kalau dimakan dia mati. Jadi jaga kelembabannya udah kering. Kalau kering dia yang namanya binatang. Kalau kering itu dia panasan. Apalagi mungkin rada panas ya dibanding sebentar. Jadi mesti rada disemprot. Artinya didinginkan. Tidak usah pakai AC ya. Bila kamar maku ya AC dingin ya. Jadi cukup dengan semprotan biasa, ya asal lembab, dia akan tumbuh dengan baik. Nah ini pun saat sudah dirancang nanti mungkin dijelaskan oleh Wahid nanti seperti apa bentuk penyelenggarannya. Tapi fungsinya adalah larvanya itu untuk memakan sampah organik. Jadi sampah organik itu bisa oleh biodiesel, bisa oleh maggot dan ini reaktor sama wadah dapur juga sama ini. Kalau saya dikasih di ruang makan tidak tahu Kan cepat ke terus datang non beli sakinan nami istri nami wan. sedang saya bawa sana sih. Terus itu reaktor sampah organik dapur. Nah ini fungsinya sama reaktor fermentasi sama ide produk ABRI ya, dibuat selama pandemi ya Pak. Kemarin tidak ke kampus ya saya buat ini di rumah ternyata ya alhamdulillah
menjadi bestseller, jadi sudah banyak juga di Tokopedia gitu. Ibadah dari ya produk sampah basah muncul ya di Tokopedia, di Shopee ya. di Sudah Bukas. ini adalah alat mengolah sampah organik, komposter ya, komposter. Cuman dia lebih premium ya, penampilannya ini tidak sembarangan ya. Ada apa? Ada inovasinya. Nah, fungsinya setiap hari kan di rumah itu ada sampah organik ya, bisa makanan. Jadi punya kalau yang besar diiris dulu, ibu diiris dulu, masukkan sini dulu. Nah, bunyi kayak gini. Jadi ini ada apa? Ada saringannya, Ini ada cairannya ke sini, ini yang padatnya. Ini tiap hari kita hanya masukin sampah ini, sampahnya terus disiram, ini udah tutup. Besok kayak deh misalkan ada tinggi, ini ada fermentasi, menghasilkan pupuk cair, ini pupuk cair di sini. Setelah ada seminggu pupuk cair ya. Nah, pupuk cair ini adalah nutrisi yang sangat bermanfaat. Sami sarang anu Indonesia tadi. Ada Pak Kumu sanes teh manis. Nanti kita akan Pakai es ya? bagaimana menyalakan kompor, kemudian memakan nasi makan maggot, atau nasi makan ikan menggunakan maggot, seperti itu. Jadi ini salah satu alat untuk mengurai sampah organik menjadi bermanfaat. Praktis misalkannya, tapi tidak perlu yang penting dipilah tadi. Mengobatkan misalkan plastik tadi, karena nggak akan berurai 10 tahun juga ya. Itu beberapa alatnya yang bisa kita gunakan. Jadi sebenarnya sampah organik itu reongan dimusnahkan ya, dikelola, diolah menggunakan beberapa alat. Dari jungkul mangga biasanya dan tidak akan dapat buat masak. Dengan jungkul bisa dapat buat masak, dapat juga buat tusuk. Kalau itu tidak akan bisa masak, tapi dia hanya membesarkan maggot sebagai pakan ikan atau pakan ternak. Jadi maggot itu nanti kita berikan sebagai pakan buat ayam, misalnya kita punya ayam ya. Prosesnya ada ayam petelur, jadi setiap hari masih makan maggot. Jadi, nah maggot itu harus dipelihara. Maggot usianya hanya 30 hari, sekitar 30 hari. Jadi itu bapak ibu ya yang sedang dikurung itu asalnya dari Prepulka, dari pompong masukkan ke sana, dia menetas, jadilah telah dewasa. Nanti kan ada jantan betina, dia kawin. Nah setelah kawin yang jantan dia salam itu selamanya di Allah. Dia sudah berjasa untuk betinanya. Betinanya dia siap bertelur, sudah bertelur, dia pun sama almarhum. Itu yang saya suka itu. Hidupnya hanya untuk apa? Untuk kawin dan untuk apa? Bertelur. Karena nanti sudah bertelur, keluar ini menetas, marta kecil, kasih makan besar, akan menggunakan sampah ya, menyerap sampah, udah besar, jadi kepompong lagi. Kita kembalikan sana lagi. Terus. Nah ini harus pelihara. Kenapa kalau nggak dipelihara? Kalau meser mah ya lumayan sih. Itu 7 ribuan lah ya. Nah itu barangkali sedikit gambaran ya bagaimana kita bisa mengolah halaman yang seperti ini itu menjadi tempat yang menimbulkan manfaat. Dasarnya hanya sampah dikelola, maka hasilnya akan menjadi gas buat memasak, kemudian akan menjadi larva buat pakan ternak ataupun pakan ikan, dan pupuknya digunakan juga buat hidroponik juga bisa, buat melihara ikan juga bisa, dan bisa buat alhamdulillah kalau di saya mah lebih mengolah halaman rumah itu ditambah lagi sekarang mah ya, karena banyak hasilnya ya, akhirnya di air banyak, kemudian yang memberikan banyak, yang benar, yang laku ya, pelihara dari halaman rumah, kemudian sayurannya banyak, akhirnya bukan makan, kita ada sekarang menjadi akhirnya terana terus ya. Jadi akhirnya Aldi menyingkir sudah melarian ribu sampai terus bisa istirahat ya. Jadi
alhamdulillah di tempat yang kita itu ternyata itu terasa ekonomis ya seperti kan ya lumayan kan ya 30 juta per bulan namanya. Nah, iya kan. lebih lumayan. Pak Ari pensiun dia. Pensiun dini. Artinya kenapa? Saya sampaikan itu dari sini tuh bisa seperti menghasilkan kekerasan. Kita ingin berapa dari sini tuh misalkan perlu pas sekdes misalnya saya ingin tempat yang ini 500.000 per hari bisa nggak? Bisa. Cuma caranya edukasi nanti itu optimalkan. Emang mau bau kok kan? Mau bau bisa nanti damping ya. Karena terkait dengan peternakan ini kotornya pun tidak akan baik. Kita pakai teknologi penguraian bakteri. Yang kedua kotoran itu digunakan buat makan ini habis tuh. Jadi nggak ada kotoran yang berbuang kan? Ya kita sesuaikan dengan lahan yang terbatas. Mau yang lebih besar lagi dan gaskan. Di tarik ada sekitarnya. Kita kelola mangga siap. Kalau emang kita sudah siap dia pengolahannya. Akhirnya kita buktikan dengan lahan yang kecil ini itu kita buktikan ini jalan. Ini kalau untuk bisnisnya kita bisa scale up dengan diperluas lagi. Dengan misalkan ini lebih besar lagi, sampah lebih banyak lagi, tanaman lebih banyak lagi, ternak lebih banyak lagi. Dan itu hasilnya akan lebih banyak lagi. Ya, insya Allah ini adalah bukan pepaya yang belum teruji. Saya udah 12 tahun di halaman mau ini. Jadi sini tuh bukan mengajari, hanya sharing. Di rumah saya seperti ini. Kalau nggak percaya, mangga tinggal datang ke Sumedang, ya, ketik biometadin di rumah edukasi. Biasanya keliling melihat-lihat pengolahan sampah, kemudian tanaman dan sebagainya, bisa mencicipi hidangan dari halaman sini, termasuk ini mungkin Prof suatu saat kita janjikan ya nanti Prof ingin makan langsung dari sini mesinnya biasa. Misalkan ayam mesin ayam dari sini biasa, ayam panggang ayam misalnya, ayam sayuran pakso itu dia biasa. Tapi ini sudah berjalan di sini hanya ini siklus sudah berjalan, insya Allah akan menggunakan. Jadi tangan-tangannya dari sini kan, bukan ngebagi-bagi misalkan ya, ngebagi-bagi misalkan sekarang ada dana misalkan buat bagi-bagi ayam, misalnya bagi-bagi ini. Kalau bagi ayam yang saya itu nggak akan lama. Pernah saya dengan Umar itu bagi ayam program 10 ekor elang ya. Tidak sampai 2 bulan sudah laporannya ada 0 semuanya. Jadi Panaraban Pencit. mulai kelompok bisa. Nah ini ada juga Pak Afid ini dari jasa ini Prof, dari jasa Kasok Kandal ya Pak Kubu. Ini mendahului Pak Kubu. Ini udah lama sekali ya Pak, mengejar-ngejar ke Sumedang ya, ingin menerapkan biometadin yang positif itu di Kasok Kandal. Memang belum ada klik ya tapi dia nah, sekarang malah didahului oleh Pak Puhu ini ratanya ya. Artinya begini Pak Puhu, mungkin saya nanti mohon ini ya mohon maaf nih nanti Pak Puhu Pak Sekdes bakal banyak kerjaan, banyak menerima tamu Jadi narasumber. saya senang ada yang juga senang orang Majalengka tidak usah lagi ke Sumedang itu ke Mirat ini akan ramai saya dengan Profesor Prof gimana kalau misalkan Desember itu kita hijaukan semua studi ya, yang penting ada kemauan dari kita sebagai pemilik dari tempat ini itu gimana bahan bakunya bahan bakunya alatnya ini dari mana sumber ini sampah ya kita sampah kita kelola kalau dikelola kalau tidak kelola jadi bau ya misalkan ini dibuang saya ngeri dibuang di sungai itu Kabayang sama organik dibuang di sungai pasti bau yang sana yang daerah hilir ya. Jadi kalau dikelola saya udah ini Pak Bubu saya udah riset di rumah ya ini bisa dijadikan pakan ayam nanti. Wah wow, bisa. Ini nanti program berikutnya kita akan mengolah yang ini itu buat pakan, pakan ternak, hasilnya bermanfaat, tidak dibuang lagi. Jadi lingkungan sehat,
kita juga kan bisa terberdayakan, ada pemasukan dari situ. Itu barangkali mangga mungkin sekarang kan pun punya peresmian, nanti kita demokan mungkin bagaimana menyalakan memasak masak telur dari menggunakan biogas, kemudian masih makan magos dari sampah, kemudian masih makan lele juga ini, dan panen sayur. Tinggal pokoknya dan profesor yang saya barangkali sebagai sharing dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tamu kabupaten yang anggota sama dengan jantan role model kangge pengelolaan sampah berbasis pada sampah organik. Nah, sarjana panggil mangga kurang peresmian heula cari panggil tipe sektor heula di heula mangga kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akademisi dan juga rekan akademik, maka kita apa namanya ternian bahwa ketika kami di tingkat kecamatan bagaimana cara penanggulangan sampah, bahkan sampah itu merupakan satu permasalahan hampir di semua tiap desa. Ternyata dalam pengelolaan sampah itu hanya berpikir bagaimana kita melemburkan sampah, tapi ternyata konsep itu bukan lagi bagaimana melemburkan sampah, tetapi bagaimana sampah ini dikelola sehingga menjadikan manfaat tepat guna bagi keluarga atau bagi masyarakat. Kami rada molohok tadi terkait dengan alatnya tersedia. Kalau kita hitung dengan volume sampah dalam satu desa akan berapa sampah yang akan tersampaikan. Mungkin kalau dengan yang teknologi ini mungkin lebih tepatnya pada pemilahan organik dulu ya Pak. Nah, berarti sudah kita selesaikan permasalahan sampah dengan penanggulangan sampah secara organik dulu ya Pak. Nantinya kami dari tingkat kecamatan kami akan sampaikan dan terinformasikan penemuan baru nih riset dari Bapak terkait dengan penanggulangan sampah yang bisa menghasilkan ekonomis bagi keluarga. Kami sangat berterima kasih sekali. Kami apa yang harus bisa disampaikan oleh Prokompim tingkat kecamatan atas inovasi dan riset untuk Kecamatan Lemodi, mobil khusus Desa Mira. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali. Nanti di perencanaan 2023 untuk anggaran kegiatan desa ini coba akan sampaikan dan tersosialisasikan baik dengan kepala desa dan juga aparatur desa. Yang intinya kami banyak berterima kasih sekali dengan riset ini sangat membantu masyarakat kami khususnya Desa Mira untuk lebih maju lagi dengan binaan Bapak semuanya. Dan terjawab sudahlah permasalahan sampah ternyata bisa ditanggulangi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Itu begadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Babinsa, sama yang saya hormati barangkali ini yang tertunda dari tahun kemarin begitu baru terrealisasi tahun sekarang mengenai model pengolahan sampah terpadu. Sebetulnya potensi untuk sampah organik di Miras ini melimpah Pak Bata. Ampas kelapa aja per 2 hari itu 1 truk
kelapanya. Oh, kalau ampas nomor tentunya Pak. Ampasnya mantep. Karena mata pencaharian warga kami di Mirat ini ya salah satunya menggunakan santan kelapa. Nah selama ini ampas kelapanya ini dibuang. Ini satu potensi kalau bagi kami itu sendiri permasalahan menjadi satu potensi. Mungkin kedepannya dengan inovasi, dengan kreativitas, dengan bimbingan pekerja dari turis, barangkali kita bisa mengedukasi masyarakat. Punya berapa masyarakat mempertanyakan ke kami. Walaupun seumpamanya sambungan untuk biogas ini berapa ratus meter dengan kekuatan blower untuk menariknya gitu kan bisa tersentralisasi. Kalaupun seumpamanya kekuatan untuk mendorongnya cuma beberapa puluh meter saja, kenapa tidak buatnya kecil-kecil gitu kan? Respon dari masyarakat begitu. Yang kedua barangkali mohon maaf Prof gitu kan. Kalau kemarin di sini ada bibit duriannya banyak gitu kan kalian gitu. Akhirnya mah pasti salur. Kita bagian. Kebetulan Prof yang kita masuk Desa Brilian itu salah satu bentuk apresiasi dari BRI dikasih bibit durian karena kontur tanah di Mirat ini cocok untuk durian. Termasuk itu salah satu program kita mengenai wisata agro itu. Pas dapatnya itu lagi bibitnya itu ya khasnya Mirat, jenis varietasnya varietas bokor, yang indukannya itu berasal dari Mirat gitu, cuman dipatenkan di luar desa Mirat. Gitu. Ada khasnya Neng di sini. Varietas indukannya itu di Mirat, posisinya khasnya yang namanya bokor di sini. Ya kembali lagi ke Mirat gitu. Yang ketiga barangkali saya ucapkan terima kasih Prof sebanyak-banyaknya. Mungkin kemarin juga dengan Pak Sekda kita udah komunikasi. Kebetulan Pak Sekdanya sendiri ada acara tadinya sih mau dihadiri dengan Pak Sekda ke sini. Ini dijadikan satu model untuk kedepannya diikuti desa-desa penanggulangan sampah desa-desa sekabupaten. Itu ntar urusannya dengan patah aja lah kesananya gitu. Barangkali gitu. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Diakhiri dengan topik wanitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang kan menjadi masalah di banyak tempat, banyak wilayah. Dan dalam konteks ini kami dari Puris yakinnya bahwa untuk kita membangun atau menjadikan tali sampah ini industri yang memberdayakan dan mensejahterakan itu berpulang pada bagaimana kita membangun budaya sampah yang baik dengan masyarakat. Maka itulah pendekatan kami adalah pendekatan membangun unit-unit seperti ini Pak Sekda dan Pak Guru. Dengan membangun unit ini maka diharapkan kita bangun dulu di beberapa titik di desa Mirat ini, dan dengan demikian dari titik-titik inilah diharapkan terbangun budaya mengolah sampah yang baik yang dibarengi dengan kesadaran bahwa sampah itu bisa menjadi media yang menjadi media yang mensejahterakan. Terkait juga nanti langkah selanjutnya Pak Guru, kali tentunya kita bersama-sama membangun di tempat lain, tapi untuk tempat ini insya Allah kita akan segera sediakan juga di sini kandang ayam yang nanti juga merupakan bagian dari proses alur tentunya pengolahan sampah ini, di mana magotnya bisa dijadikan sebagai media makanan ayam tersebut, dan ayamnya jenis ayam telur. Tapi sebelum sampai ke sana kami ingin Pak Guru untuk memperoleh kepastian siapa yang akan bertanggung jawab dengan karena meskipun tentunya kita akan membangun di titik-titik lainnya yang ada di Desa Mirat, tapi tetap sentralnya ada di tempat ini begitu. Barangkali kami menunggu siapa yang akan menjadi penanggung jawabnya, karena tanpa adanya pengelola yang betul-betul bertanggung jawab, kami khawatir ini menjadi sebuah instalasi yang tidak bisa terawat dengan baik dan nanti tidak bisa memberdayakan masyarakat. Barangkali itu Pak Guru. Selanjutnya pengen mangga, peresmian badai mangga pasien. Pasien mangga orang kita Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ade, Ade di doa pimpinan Pak Ade. Di sana Pak Ade, sebuah barokah.
gunting. Ya, Ibu Bapak semuanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan instalasi yang kita bangun ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk terlaksananya semua rencana kita. Ala hadhihi niyya wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Iya karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wajhika sultani. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadza dhanban ila ghafartah wa la hajatan ila qadaitah wa la maridan ila syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah wa yasartah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana yassir wa la tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin pada demo, kadang demo jangan panik. Ini bahannya dari plastik besi, yang kan tidak akan karat. Jadi usianya tidak perkirakan mau busuk-busuk ini. Di dalamnya ini ada instalasi kamar-kamar. Tujuannya apa? Supaya kita memasukkan sampah ini terjadi fermentasi, terjadi pengolahan, kemudian hasilnya efektif menjadi apa? Jadi misalkan pupuk cair yang di sini dan gas yang dihasilkan. Nah, caranya seperti apa? Jadi sampah itu sampah sederhana. Nah, ini sampah yang sudah kita cetak itu kita masukkan ke sini ya, sampah ini, kemudian nanti dibilas menggunakan air cuci gitu. Nah, ini ampas ya, ini ampas kelapa. Kita pakai ampas kelapanya juga ya. Ini limbah organik. Kalau ini kan tidak usah dicacah, kenapa udah lembut gitu. Yang cacah itu yang besar seperti ini, nanti masukin ke reaktornya, nanti akan jadi fermentasi oleh bakteri yang sudah kita tanam. Jadi bakteri ini sejak instalasi semenjak misalkan awal pemasangan itu langsung dikondisikan anaerob berjalan. Jadi untuk seminggu ini langsung produksi biogas. Nah, pupuk sayurnya keluar setelah ini penuh, mungkin sekitar sebulan. Ini kan masih kosong. Kalau sudah sebulan isi terus tiap hari, pastinya ada keluar pupuk sayur pasti. Ada penanam sayurnya yang sudah teroreng, yang sudah matang digunakan tadi untuk apa? Untuk pupuk tanaman, untuk pengolahan misalnya yang di dalam drum ya, untuk menetralisir cairannya bisa menggunakan cairan ini untuk mesin. Dan ini juga bisa kalau kita punya masalah dengan septic tank misalnya ada bau biasa dibanding gitu apa karena ada bakteri di sini. Ampas yang di sini udah semua habis ya. Ampas itu kalau misalkan kita tidak masukkan sampah-sampah yang besar ukurannya itu cair. Biasanya cair. Jadi dia akan keluar bersama pupuknya ke sana. Ini siklus ya, masukkan sini langsung muter ya, ada beberapa tahap muter
setelah jadi terurai semuanya cair jadi ke sini langsung keluar ke sana. Ini model continuous, ini tidak akan penuh-penuh, asal tadi ya jangan masukin sampah yang ukurannya terlalu banyak, misalkan overload tiap harinya. Yang kedua, jangan terlalu misalkan besar-besar ukurannya, supaya alirannya menjadi, kalau cair kan lebih mudah ya daripada yang padat, misalnya ada glek kalau padat. Nah, hasilnya tadi ini akan terbentuk gas metan sini. Ini kita tampung. Ini kenapa pakai penampungan? Tujuannya kalau ada instalasi yang tidak pakai penampung bisa aja. Cuman penggunaannya itu yang sebelah sini ruang gasnya. Kalau ini kan besar, jadi ini bisa lebih leluasa untuk menggunakan masaknya. Karena kita sudah punya storage penyimpanan. Mau tambah banyak, tambah aja ininya. Tadi Pak Kuwe, misalkan berapa lama ininya digunakannya berinstalasi, tinggal tambah ini aja. Karena ada terbatasnya, misalkannya ini itu hanya untuk 2 kompor. Kalau sepaket ini. Oh, 2 kompor. Kalau misalkan ingin nambah lagi, misalkannya jadi ini bisa tambah 2 lagi. 2 lagi jadi tambah penyimpanan, dan ini tambah lagi misalkan ini ya kalau sekarang saya baru 5 kilo seharinya, kita bisa maksimalkan dari 20 kilo per hari, tapi tambahkan ini. Kenapa? Karena Penampungannya. biasanya kalau ini optimal 20 kilo per hari, gasnya nggak akan ketampung sama yang jadi ini kenapa saya satu aja. Pertama, umumnya kalau tidak terkuat hanya 5 kilo 2 hari paling. Kadang-kadang 3 hari gitu, nah tiap hari karena memang terbatas misalkan ininya sampahnya. Jadi kalau sampahnya sudah banyak cukup ya, ini bisa ditambah lagi. Nah kalau misalkan selama ini itu masalah penyalurannya ini kan low pressure. Jadi kalau mau bertambah jauh ininya maka perlu tambahkan ini kompresor untuk mendorong. Itu ada mekanismenya. Cuman kalau dihitung-hitung kurang ekonomis lah. Jadi investasi untuk menambah-nambah alat itu tidak sebanding dengan misalkan manfaat gas metan ya. Mungkin yang bertanya juga, Pak bisa nggak dimasukkan ke LPG Tibung? Ya saya coba. Semua saya coba gitu, bagaimana mengefisienkan masyarakat. Ternyata jawabannya adalah metan ini kalau mau ditabungkan ke ini supaya kayak LPG, ini cairkan dulu. Cairkan dulu. Cair kan kayak LPG lah, cair ya, kemudian dia akan berubah jadi gas terus dimanfaatkan. Nah, cuman bagaimana untuk mencairkan ini perlu ruangan yang minus 135. Dan itu perlu alat investasi yang cukup besar. Kemarin dari Oslo ya, dari luar negeri yang datang ke rumah, kemudian sorry ya sayang sekali kalau hanya sedikit ya produksinya, kemudian kita dia kan low pressure, jadi yang lain biasanya nggak pakai blower, tapi dia bertahan tekanan. Semakin besar tekanan dari reaktor maka akan keluar, cuman hanya beberapa menit. Ketika tekanan sudah sama dengan yang ini, nggak keluar lagi. Nah kalau ini kan pakai plastik. Kenapa pakai plastik? Supaya ketika misalkan masih ada gasnya, tersedot terus sampai titik habis. Ibarat penghabisan titik gas terbatas. Ditroknya jadi Wih, novelin, enggak, ngagoran? Lasinan novelin. Sengaja dia kawin. uyahan. Oh jadi warnanya oranye, aku ini mana tuna banget mah. Pakan teh. Ndok nu kalau oranye tuh. Iya. Putih ke kuning-kuningan. Oh jadi pengaruhnya. Ini kenapa dikasih dulu? Tujuannya mangkok ini nggak bisa Oh tuh. Ibu anu dibalangkeun kitu teh, Bu. Oh. Nyamun kagak sama ibu makan. Terlalu matang ya. Ini kenapa dinyalakan dulu? Karena kalau ini belum dinyalakan, nanti gas sudah bau. Ini kalau langsung buka, langsung press, berarti langsung terbakar.
Jadi mengurangi bau yang di sekitarnya. Nah, ini mangga tadi Pak Setan katanya nggak percaya karena Harinya pelembab. mangga. Nah ini siapa yang masak? Ibu mangga ini biar masak ya. Saya masak kan? Pak, berarti kompornya beda tersendiri, Pak? Saya. Saya kompor. Terus saya bantu. Terus Cekap. Nah, mangga Pak Afif nih yang praktek. Tacan panas. Panas. Apa sosok? Aku coba Pak. Apa punten itu kuning telur dari mangga. Ini adalah kalau yang saya bawa ya karena kalau di sini pasti tidak akan kuning. Ini bagian dari omega. Jadi omega itu Dadar diceplok. lemak omega itu yang bagus buat kesehatan ya. Nah, seperti ini. Yang mana? Ini yang mana? Dilanjut, Bu. Satu lagi, kurang satu mau buku. Sadayana buku. Oh, mangga balik sadaya. Di banyak. Iya, ini Busek mangga buku. pasek sama hoyongan dia di dadar. Pada di Mia. Dadar opo. Tinggal panen. Ini tiap 2 hari sekali panen. Sini kok itu yang putih tuh. Itu yo. Ih. Kita nih. Kita ada ini. Nampan itu tujuannya di atasnya ada tempat bertelur. Nah kita pastikan begini insting dari lalat ini itu dia mau bertelur di yang dekat dengan sumber makanan. Ya, itu kan gini, rangsangan. Dia mau bertelur kalau ada pas makan ketika menetaskan langsung ada makanannya. Jadi nggak sembarangan dia. Nah, makanya nanti kita sebagai pemancing dia bantu semua. Padahal kita panen sih telur. Cuma hanya pemancing aja supaya dia mau bertelur di situ. Itu adalah sampah yang terfermentasi yang agak busuk, yang menyengat supaya merangsang. Tengah ngasah. Ya. Nah, jadi kalau yang jadi jangan yang sudah kayak gini. Bagusnya yang lebih muda dari ini. Cuman mungkin ada kasus juga kasih mangga yang mati ya kan gini. Jadi dia itu kan keras. Dia keras. Jika dimasuk makan oleh ikan dia masuk ke dalam pencernaan. Dan itu bisa menyakiti rusak. Ini kalau mau makan kita matikan dulu di leong, di air panas, meskipun ya bisa aja kita langsung kasih makan langsung, tapi sebaiknya kalau untuk ikan, kalau buat ayam nggak apa-apa, ayam itu langsung dimatikan. Jadi di pabriknya langsung dimatikan kalau yang kalian. Kalau ini itu beda pencernaan. Kalau misalkan ayam masih tomboloknya belum pencernaan. Kalau ini langsung pencernaan. Dia akan merusak. Jadi ya bisa aja sebetulnya kalau udah terbiasa bisa aja kita kasih ini. Oh, biskuit. Pasek sama aja kalau di bumi. Berarti sama mana oge. Oh iya, kalau untuk saya kamu itu dua jangkrik kalah. Oh, Iya. Bisa, tapi yang rada kecilnya Bagusnya dimatikan. Kan menyekop ayam. Bu, mie nggak mondok ya? Ada. Tapi ini kan mahal juga. Kalau mati kan mahal. Soal Anis berapa? mohon banget. Lelena bu, saya tenan. Kalau ini kan mati kan nggak apa-apa. Berapa? Mari tutorial memecahkan telur. Ya, kalau tiap hari ini kasih makan. Kalau yang tadi bubur sampah kenapa? Bubur sampah itu lebih cepat. Kalau sampah yang bungkukan kayak gini lama kan? Lama ini. Lagi kering itu ya? Lebih kering. Lebih baiknya bubur langsung
langsung ini. Kuih mah pakai telur kuih. Dia lebih suka. Nah bagusnya kan dia juga sama makhluk hidup perlu gizi. Ada gini, Bang. Nah jadi yang sampah itu bagusnya campuran, ada sumber protein, ada sumber karbon, sayuran. Kalau misalkan sayurannya kan mungkin langsing ya kan? Ya kan? Makanya kalau misalkan istri pengen langsing, banyak sayuran, banyak buah ya. Itu sama. Kalau terlalu banyak lemak ya. Ini banyak kan yang gemuk. Nah maka ini perlu tambahkan sumber protein. Ya, apa saja misalkan ya, boleh dari kotoran ternak, kotoran ayam, kan kotoran tinggi ya. Pas, sisa ini ya. Kemudian sisa buah-buahan buruk untuk sisa-sisanya. Bagusnya ditata dulu. Bubur itu dari sisa makanan, dari misalkan sisa sayuran, dari misalkan sisa buah-buahan, buruk ke sini. Nah ini yang masih muda ini. Kemudian ini yang udah agak tua. Nah ketika sudah ini nggak makan lagi nih. Ini udah pre-pupa, dia akan makan lagi. Puasa. Kalau dikasih makan dia percuma nggak akan dimakan. Dia hanya ada siklus merubah dari yang makan ke tidak makan. Kalau yang tidak makan dia udah betul-betul diam. Udah hitam sekali nah. Nah kayak gini, ini udah tidak makan lagi. Dia nunggu menetas aja. Ketika sudah menetas, kita pindahkan ke sana. Nah, ini namanya buat migrasi ini. Nah, yang ini namanya prepupa ya. Prepupa yang sudah tidak makan, kemudian dia akan mencari tempat yang buat menyepi diri gitu. Dia akan migrasi ke sini. Yang lainnya enggak, yang putih nggak akan ini. Yang akan pindah ini dia. Yang pindah ke sini semuanya pindah. Dia pindah ke sini. Kali ini kita panen, pindahkan ke sana. Karena wadahnya panenan di sana. Sekitar seminggu dia jadi prepupa. Kemudian dia menetas jadi kepala panen. Ini biokom migrasi namanya. Ini yang budaya.